Oke, kemudian kantor dan daerah kerja PPAT. PPAT harus berkantor di satu kantor dalam daerah kerjanya. Pasal 20 PP jadi tahun 98. Daerah kerja PPAT kabupaten atau kota. Pada kenyataannya ya, tapi dalam PP nomor 37 tahun 98 yang dirubah dengan nomor 24 tahun 2016, sampai sekarang ya, daerah kerja PPAT adalah satu wilayah provinsi. Jadi nanti kalau misalnya ada soal, jawabannya daerah kerja PPAT itu kabupaten atau kota atau satu wilayah provinsi. Jawabannya tetap pada daerah kerjanya satu wilayah provinsi, meskipun pada kenyataannya daerah kerjanya di kabupaten atau kota. Ini diingat-ingat ya teman-teman. Kemudian jam kerja PPAT berdasarkan Perkab nomor 1 tahun 2006 pasal 47. Setiap hari kerja kecuali pada hari libur dengan jam kerja paling kurang sama dengan jam kantor pertahanan setempat. Apabila dianggap perlu, PPAT dapat membuka kantornya di luar jam kerja dalam rangka ya memberikan pelayanan pembuatan akta pada masyarakat. Kemudian pengaturan mengenai protokol PPAT yang ayat ini. Persiapan pembuatan akta. Nah, sebelum membuat akta, melakukan pengecekan sertifikat di kantor pertanahan sudah sekarang secara online. Tetapi kalau misalnya nggak online pun tetap bisa. Kemudian hasil pengecekan berlaku untuk jangka waktu 7 hari kalender ya, bukan 7 hari kerja tapi 7 hari kalender. Nah, biasanya apa saja yang dipakai untuk pengecekan? Biasa KTP, KK, buku nikah, sertifikatnya, IND-nya, kemudian KJP-nya, PPP, itu harus lengkap. Nah, kemudian kewenangan PPAT membuat akta hanya untuk tanah HM Sarusun, SRS, yang terletak di dalam daerah kerjanya. Ya. Pasal 4 ayat 1 PP nomor 37 tahun 98 ini sering keluar ya. Jadi PPAT hanya membuat akta di dalam daerah kerjanya. Boleh nggak kalau membuat akta di daerah luar kerjanya? Boleh. Nah, ini kecuali akta tukar menukar, akta pemasukan dalam perusahaan, dan akta pembagian. Nah, ini boleh. Oke. Penggunaan belangko akta dikaitkan dengan bidang tanah. Akta yang hanya untuk satu bidang tanah, yaitu akta jual beli, akta hibah, akta PHB, akta tak pakai. Nah, kalau lebih dari satu bidang tanah, contohnya akta tukar menukar, pemasukan dalam perusahaan atau inbrand, akta pembagian hak bersama, SKMHT, APHT, Renvoi dalam pembuatan angka PPAT untuk menjaga keakuratan data agar dihindari adanya perbaikan atau pencoretan, penggantian, dan penambahan. Dalam hal terjadi perbaikan, maka kalimat yang salah dicoret dan diberi paraf oleh para penandatanganan akta. Biasanya penambahan kata atau frasa kalimat dilakukan di ruang kosong lembaran akta dan diberi paraf. Lembar kertas yang ditambahkan pada akta mencantumkan nomor akta di setiap halaman yang ditambahkan dan diberi paraf. Biasanya parafnya ini ada di sebelah kiri akta ya. Nah, ini contoh kop PPAT. Pejabat pembuat akta tanah dalam kurung PPAT, nama PPAT, daerah kerja. Ini keluar ya, teman-teman. Kemarin ada soal ini. SK, tanggal, jalan, dan nomor telepon. Ya, ini keluar kemarin kategori soal mudah. Nah, terus ini
Ini juga keluar sebelah kiri bawah untuk judul akta, nama lengkap dengan gelar dan daerah kerja. Contoh ini yang di bawah ya, kiri bawah akta jual beli, Novia Besi, daerah kerja. Kemudian untuk WPAT sementara ditulis jabatan dan kecamatannya dan kabupaten atau kotanya. Contohnya camat, kecamatan, pinggir, kota, Salatiga. Di sebelah kanan menyebutkan halaman keberapa. Ini keluar ya teman-teman. Kemarin keluar ini. Kemudian awal akta PPAT. Nah, ini akta jual beli nomor lembar. Ini juga keluar. Ini contoh pembuatan akta ini keluar. Pada hari ini Rabu tanggal 16. Beda sama notaris ya. 16 ditulis, kemudian bulan Desember tahun 2024. Hadir di hadapan saya Novia Besi, sarjana hukum yang berdasarkan SK, tanggal SK, nomor SK diangkat sebagai PPAT yang dimaksud dalam pasal 7 dan seterusnya. Nah, ini komparisi. Hal yang harus diperhatikan, identitas para pihak, seperti KTP, kemudian cakapan para pihak, orang tersebut tidak di bawah pengampuan, tidak di bawah wali, benar-benar sehat, dan kewenangan para pihak, kewenangannya secara pribadi ataupun dikuasakan, seperti itu. Nah, identitas para pihak ditulis lengkap dari namanya, biasanya tercantum dalam KTP, makanya kenapa ketika membuat suatu akta itu butuh KTP, gitu. Bahwa orang tersebut benar-benar memiliki KTP tersebut. Pun kalau kita membacakan akta, kita pinjam KTP-nya Bapak, Ibu, boleh pinjam KTP-nya, kemudian kita mencocokkan dengan uh, draft yang sudah kita buat, kemudian kita tanya, misal namanya Novia Besi, Ibu tempat lahirnya di Salatiga, gitu. Benar, tanggal lahirnya berapa Bu? Jadi kita ngetes, benar nggak sesuai sama KTP-nya, gitu. Atau enggak kita sengaja salahin. Ibu lahirnya di Jakarta benar ya? Lu bukan Mbak, saya di Salatiga. Nah, itu berarti kita sambil cross check. Jadi jangan asal membacakan nama Novia Beci Clarissa Semarang berapa 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 tahun berapa gitu. Jangan disebutkan plek ketiplek karena pasti oh ini si notaris PPAT-nya nggak sadar nih kalau saya bukan orang sebenarnya gitu. Kalau misal perwakilan dari si yang punya KTP pasti kalau jawab bingung, saya kelahiran Jakarta kok diiyain ya, padahal saya kelahiran Salatiga sesuai KTP gitu. Jadi di eh, kan KTP-nya kita yang bawa, jadi si pemegang KTP-nya nggak bisa ngontek karena KTP-nya kita yang bawa gitu, melakukan pengetesan. Ya, ini nama, tempat tanggal lahir, warga negaraan, pekerjaan, tempat tinggal, KTP. Nah, ini cakap untuk melakukan perbuatan hukum, telah mencapai usia 18 tahun atau telah menikah. Nah, kemudian aturan mengenai usia dewasa ini kemarin saya keluar ya, SE Menteri ATR BPN nomor 4 tentang usia dewasa. Kemudian kewenangan untuk orang perorangan telah kawin atau belum kawin. Kalau telah kawin, apakah ada perjanjian kawinnya, perkawinannya di Indonesia atau di luar negeri, atau telah bercerai, bukti perceraiannya, adakah harta bersama atau hartanya campuran. Kemudian kalau cerai mati, warisnya siapa aja. Nah, kalau untuk badan hukum lengkap dari pendirian sampai perubahan. Makanya kalau misalnya mempunyai suatu PT, ACV atau yayasan, pastikan untuk punya pendirian, akta pendirian SK sampai akta perubahannya
dan SK-SK-nya secara lengkap. Karena kalau nggak lengkap, sekarang beli data dan buka blokir itu PNBP-nya sudah lumayan mahal. Kemudian direksinya siapa, dewan komisarisnya siapa. Kalau misalnya yang tanda tangannya direksinya berarti pakai akta kuasa, sirkuler, gitu. Kemudian siapa yang berwenang mewakili direksi, gitu. Perlu perolehan persetujuan atau enggak. Nah, ini contoh komparisi dalam akta PPAT jual beli. Tuan Ali lahir di Jakarta pada tanggal 18 Agustus. Nah, ini lengkap ya isi dari KTP. Menurut keterangannya belum menikah, berarti tidak perlu persetujuan. Selaku penjual untuk selanjutnya disebut pihak pertama. Ini Tuan Abu sesuai KTP, selaku pembeli untuk selanjutnya disebut pihak kedua. Jadi jelas pihak pertama itu selaku apa? Selaku penjual, atau selaku pembeli, atau selaku pemegang hak, penerima hak, atau selaku direksi, harus jelas. Ini komparisi penjual, suami, objek, harta bersama. Ini Tuan Ali untuk melakukan tindakan dalam akta ini memperoleh persetujuan dari istrinya, yaitu Nyonya Ana lahir di Jakarta. Ini sesuai KTP yang turut hadir di hadapan saya, PPAT dan saksi-saksi yang sama dan turut menandatangani akta ini sebagai tanda persetujuannya. Jadi dua-duanya datang suami istri. Suami istri selaku penjual. Selanjutnya disebut pihak pertama. Nah, objeknya juga harus jelas milik perorangan atau badan hukum. Nah, kalau milik perorangan itu hartanya pribadi atau harta bersama. Kalau harta pribadi terdapat perubahan yang mengakibatkan adanya harta bersama atau enggak. Terus kemudian gimana kalau penjualnya WNI yang menikah dengan WNA. Nah, ini rumit ya. WNI yang menikah dengan WNA tanpa membuat perjanjian perkawinan. Ada teman saya yang WNI nikah sama WNA, tidak membuat perjanjian kawin, terus sewaktu membeli rumah itu kesulitan. Ternyata harus membuat perjanjian kawin terlebih dahulu untuk bisa menguasai tanah tersebut. Jadi kalau WNI nikah sama WNA harus pakai perjanjian kawin. Karena tanah di Indonesia hanya bisa dibeli oleh orang Indonesia. Kemudian bagaimana jika objeknya sedang dibebani hak tanggungan? Apakah hak tanggungannya nanti kalian yang menggantikan atau si penjual harus melunasi hak tanggungannya terlebih dahulu? Terus apakah ada perbuatan yang diperlukan atas objeknya agar memenuhi syarat, misalnya perubahan hak, pengeringan hak, gitu. Misal objeknya masih HGB, padahal rumah tinggal, terus kalian minta tolong di HM-kan terlebih dahulu. Atau sekalian waktu transaksi minta notarisnya untuk di HM-kan terlebih dahulu. Nah, kemudian pengenalan objek akta PPAT, akta jual beli, nah ini. Pihak pertama menerangkan dengan ini menjual kepada pihak kedua, dan pihak kedua menerangkan dengan ini membeli dari pihak pertama. Nah, ini HGB lengkap yang ada di sertifikat, surat ukurnya, ya. Di dalam sertifikat itu ada surat ukurnya, nomor surat ukur, luasnya berapa, NIB-nya berapa, kemudian di PBB-nya SPP, TPBB-nya NOP-nya berapa, terletak di mana, koran, kota, kecamatan, jalannya lengkap. Kemudian di dalamnya itu listriknya berapa watt, sumur ada airnya berapa, airnya apa, gitu, mereknya apa, ada IMB-nya atau enggak, tuh lengkap. Kalau sekarang sertifikat elektronik pakainya enggak ini lagi ya, enggak SLDB gitu, tapi NIB, namanya NIBEL ya, NIB elektronik disingkat
Nibel. Nibelnya langsung berapa? Gitu. Nah, dalam akta jual beli, pihak pertama dan kedua menerangkan jual beli ini dilakukan dengan harga sekian ini yang nanti digunakan sebagai perhitungan BPHDB dan PPh. Dalam akta hibah, pihak pertama dan kedua menerangkan bahwa penghibahan ini dilakukan dengan syarat-syarat berikut. Ini belum ditulis, nanti ditulis tambahan ya akta hibah. Kemudian akta tukar menukar dibayarkan berapa. Kemudian inbreng juga ditulis. Inbreng ini belinya pakai saham. Masukkan perusahaan ini dengan syarat-syarat berikut, gitu. Ini di pasalnya ya. Kemudian dalam akta APHB tidak ada kelebihan nilai. Dalam pembagian hak bersama ini tidak terdapat kelebihan nilai yang diperoleh. Jadi APHB harus habis. Misal ada ahli warisnya 5, ya habis dibagi 5. Seperti itu. Ini syaratnya sesuai dengan ketentuan yang ada di draftnya. Kemudian para pihak melepaskan hak atas kelebihan nilai yang diperoleh oleh pihak yang memperoleh hak sebagaimana diuraikan ya. Ini pelepasan dalam perusahaan biasanya. Kemudian ada pembayaran atas kelebihan nilai. Para pihak membayar uang tunai 2M pada pihak kedua sebagai bukti pembagian hak bersama. Pemberian HGB atas tanah hak milik pihak kedua menerangkan pemberian hak ini dilakukan dengan imbalan 2 miliar. Nah, ini contoh komparisinya. Ada peralihan hak, jaminan pihak bersama, izin pemindahan hak, pernyataan, perbedaan luas. Ini ya, ini surat pernyataan ketika akan melakukan peralihan hak. Pernyataan peralihan hak. Jadi peralihan hak apa yang dipindah. Kemudian jaminan dari pihak pertama itu kalau bahwa rumahnya benar terdiri dari tanah dan bangunan, luasnya berapa, itu nanti pihak pertama membuat surat pernyataan bahwa tanah yang dikuasainya, tanah yang akan dijualnya ini benar-benar sesuai dengan sertifikat. Kemudian izin pemindahan haknya ini terkait jual belinya, pernyataan kepemilikan tanah yang tadi. Kemudian ada perbedaan luas jika ada pengukuran, nanti pengukuran dilakukan oleh BPN. Nah, perbedaan luas ini nanti akan disesuaikan sama BPN. Kalau misalnya luas di lapangan sama luas di sertifikat berbeda, yang dipakai luas sertifikat. Kemudian domisilinya ada di mana, sesuai daerah kerjanya, biaya aktanya tidak boleh melebihi 1% kemarin ya. Kalau di atas 1, kalau di bawah 1. Nah, ini kehadiran pihak yang memberikan persetujuan biasanya suami atau istri, kemudian badan hukum kalau diwakilkan sama direksi. Kalimatnya dalam belangko akta jual beli. Akhirnya hadir juga di hadapan saya saksi-saksi yang sama dan akan disebutkan. Isi komparasi yang menerangkan telah mengetahui apa yang diberikan di atas dan menyetujui jual beli dalam akta ini. Kemudian saksi akta seperti biasa sesuai dengan KTP, terus ada umurnya ya. Nah, kemudian akhir akta ini ditandatangani oleh pihak pertama, pihak kedua seperti ini. Sudah, oke. Terus kita Oke, akan terima membahas kasih. mengenai peraturan. Terima kasih ya. Masih.
aturan yang fenomenal ya, paling banyak ini ya. Nah, ini ketika membuka kantor, menyampaikan alamat kantor, telepon, email, hari dan jam kerja, tempat kantor, dan statusnya. Masih sewa, kontrak, atau bagaimana. Stempelnya, ukuran stempel ini diingat-ingat ya. Sering keluar bentuknya, tulisannya, warnanya, kemudian ukurannya, berapa garis luar, bulan dalam, ya. Ini sering keluar. Papan nama, ini juga sering keluar. Bab surat ya, seperti tadi contohnya, formulir akta dibuat dua rangkap, lembar satu untuk PPAT, lembar dua disampaikan ke kantor pertanahan, terus kliennya dapat apa? Dapat lembar salinan. Kemudian nih, spesifikasi sampul akta, jenis kertasnya, kertas karton, ukurannya 150 sampai 250, ukuran kertasnya A3. Untuk sampul Bookman Old Style ukuran 28. Ini ya. Kalau aktanya Bookman Old Style 12, HVS-nya gramasinya harus pas 80 sampai 100 gram. Kemudian ada buku daftar akta yang hijau gitu ya. Penjilitan jumlah aktanya dijilid setiap bulan ya. Warkahnya ada. Penyampaiannya disampaikan ke kantor pertanahan. Oke. Terus ini yang pemberhentian dengan hormat. Tadi saya juga kedatangan dari eh, ketua Pengwil ya, Pengwil Jateng. Saya menanyakan kemarin yang ditanyakan Mas siapa ya kemarin ya? Itu kalau misal diberhentikan dengan hormat, bisa nggak mengajukan pengangkatan kembali? Jawabannya tidak bisa. Tidak bisa dilakukan pengangkatan kembali. Oke, sudah. Nah, kita lanjut ke, sebelum lanjut ke soal, ada pertanyaan? Kita lanjut ke diskusi, Ibu Novia. Iya, Ini bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, bisa lewat kolom komentar ya. Ini dari Kak Selva. Izin bertanya, Bu, apakah untuk akta dan warka dijilid terpisah? iya. Akta dan warkah dijilid terpisah. Ya, benar. Selanjutnya dari Kak Nur Aminah, untuk akta pemberian HGB masuk dalam UPAT nggak, Bu, waktu ujian yang lalu? Akta pemberian HGB belum ya, karena ini termasuk jarang jarang ada. Ini contohnya seperti pelepasan hak. Jadi HM kemudian dilepaskan ke negara menjadi HGB seperti Nah, itu. pertanyaan lanjutnya, Bu, dari yang tadi. Bisa dijelaskan nggak terkait akta pemberian HGB itu seperti apa? Ya, oke. Tukar menukar menukar atau inbrank itu biasanya eh, perusahaan membeli suatu tanah itu pakai lembar saham. Jadi belinya pakai lembar saham. Misal lembar saham suatu PT itu satu lembarnya 1 juta. Kemudian harga tanahnya 500 juta. Berarti dia eh, dibeli tanahnya dengan 500 lembar saham PT. Gitu. Nah, ini dari Kak Desti, Bu. Apakah sekarang penyampaian akta ke Kanta dilakukan melalui sistem elektronik atau tetap harus ke Kanta?
Mungkin maksudnya laporan bulanan ya. Laporan bulanan Kantah sekarang melalui sistem online, elektronik. Selanjutnya dari Kak Grace, bedanya pemindahan dengan peralihan hak itu apa ya, Bu? Kalau peralihan hak contohnya jual beli, kalau pemindahan berarti lebih ke apa ya? Hmm, apa ya pemindahan sebentar. Pemindahan belum tentu jual beli ya. Pemindahan hak itu biasanya apa ya contohnya ya? Kalau berdasarkan Google sama ya. Nanti bisa jadi PR buat saya. Oke, Oke, kita bedanya lanjut ya, Bu. peralihan sama pemindahan. Nah, ini dari Kak Ninik, apa bedanya kantor pertanahan dengan BPN? Tolong Iya, diberikan contoh kalimat penggunaannya. iya. Kemarin sudah ada yang menanyakan bedanya kantor pertanahan dengan BPN. Kalau kantor pertanahan itu di daerah, kalau BPN itu di pusat. Kalau kantor pertanahan kewenangannya di daerah, kalau BPN nasional. Nah, ini dari Kak Ayu. Izin bertanya, Bu, terkait istri WNI yang menikah dengan suami WNA dalam hal istri menjual rumah yang dibeli semasa pernikahannya dengan suaminya, di dalam komparisinya apakah perlu disebutkan telah mendapatkan persetujuan dari suaminya juga atau bagaimana? Sertifikatnya atas nama istri karena WNA tidak bisa memiliki tanah atau bangunan. Oke, kalau kalau istri menjual berarti tidak memerlukan kuasa dari si suami karena ada akta perpisahan itu waris apa namanya? Pemisahan harta, akta pemisahan harta. Nah, ini Bu dari Kak Tiffany. Hmm. Eh, izin bertanya, Bu, mungkin tidak terlalu masuk topik ya untuk hari ini. Jika kalau misalkan perpanjangan HGB dengan pemegang hak yang sama, apa tetap membayar BPATB? Apakah ini termasuk ada peralihan? Terima kasih banyak. Enggak bayar. Bayar. Oke. Bayarnya PNBP bukan BPHTB. Kalau oh ya HGB itu ada dua jenis ya HGB yang belum habis, yang belum habis masa berlakunya dan yang sudah habis. Kalau misal sudah habis masa berlakunya harus bayar BPHTB. Nah, ini dari Kak Ayu lagi. Ini contohnya untuk pemindahan dari SHM turun jadi SHG, SHGB atau dari SHGB peningkatan hak jadi SHM, lalu peralihan hak timbul karena jual beli dan lain-lainnya. Apakah bisa kita sebut juga tentang itu pemindahan atau peralihan hak? Nanti, iya itu nanti PR ya. Nah, ini dari Kak Nur. Ini ada contohnya nggak, Bu, untuk penulisan sertifikat elektronik dalam akte? Bisa contohkan buat akte jual beli atau gimana yang udah ini? Oke. Nah, nanti diberi contohnya. Oke, nanti dikirim ke grup ya, Bu. Gimana? Hmm. Nah, ini Bu dari Kak Desti. Maaf Bu, melenceng dikit. Apakah histori awalnya lahirnya jabatan PPAT ditanya waktu UPAD? Apa? Story? Histori awalnya lahir jabatan PPAT? Enggak ada. Enggak ya. Ini dari Kak Novitri. Terkait sanksi pemberhentian sementara, misalnya sanksi maksimal 3 bulan, apakah setelah 3 bulan sanksi berhenti secara otomatis atau bagaimana?
Iya, kalau sudah 3 bulan sudah boleh menjabat lagi. Ada ini dari Kak Nas. Izin bertanya Bu, seperti apa akta pemberian HGB atau hak pakai di atas hak milik itu? Saya masih bingung juga apakah HGB itu selalu di atas HM atau bisa berdiri sendiri juga HGB murni saja. Murni saja. Isi tulisan di sertifikatnya nanti seperti apa jika akta pemberian HGB di atas hak milik tersebut jika kita sudah menyerahkan akta tersebut ke Kanta. Yang ditulis hanya HGB. Misal kalau HM di atas HGB yang ditulis dalam akta hanya HGB-nya saja karena pembeliannya atau penyewaannya hanya HGB-nya saja. Jadi yang ditulis salah satu yang dipakai untuk disewa. Misal eh, HM di atas HGB karena terdiri dari beberapa apartemen, ya yang ditulis hanya HGB dalam salah satu apartemen itu saja. Gitu. Oke. Apakah ada yang teman-teman sebelum kita memasuki pembahasan soal? Jika tidak, kita bisa masuki pembahasan soal, Bu Novia. Ya, oke. Ini dari Kak Ramadhani, Bu izin izin kalau perjanjian kerjasama BOT itu ada kaitannya dengan PPAT nggak? Apa izin perjanjian kerjasama BOT apa ya? Nanti BOT apa ya? Bill of transfer. Oh, kalau perjanjian kerjasama itu pakainya akta notaris, bukan akta PPAT. Ini ada lagi Bu, masih mau mau bisa ini. Ini di Ya, sertifikat milik itukah ditulis pemberiannya ada HGB. ada. Nah, ini dari Kak Reni bisa dicontohkan nggak Bu penutup akte bulanan PPAT? Apakah harus ada capnya? Harus ada capnya. Tulisannya biasa kok. Demikian laporan bulanan ini ditutup pada hari ini, tanggal ini oleh saya PPAT Kota Salatiga, tanggal berapa, nama, tanda tangan, stempel. Ya, Oke, ini kita lanjut untuk ini untuk sesi soal. Ini ada lagi pertanyaannya Bu, terakhir ya. iya, Ibu izin mau bertanya, kalau seandainya orang mau jual tanah, kemudian ada orang yang mau belinya cuman dibayar pakai lembaran saham, apakah bisa? Dan kalau bisa, akta apa yang dibuat ya? bisa akta itu pemasukan dalam perusahaan. Inbrand. Oke, kita lanjut sesi soal. Ini soal nomor satunya belum di ini ya, Bu. Oh iya, apa tadi? Bentar.
Oke, untuk soal pertama, PPAT diperbolehkan membuat akta yang objek hak atas tanahnya berada di luar daerah kerjanya apabila dalam perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak terdiri atas beberapa objek hak atas tanah dengan ketentuan bahwa salah satu objek berada di dalam daerah kerja PPAT yang bersangkutan kecuali untuk akte A. Akta tukar menukar, B. Akta pembagian hak bersama, C. Akta inbank, D. Akta pembebanan hak tanggungan. Rekan-rekan pada jawab D, Bu, betul? Ya betul, jawabannya D berdasarkan penjelasan 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 pasal 4 ayat 1 PP 37 tahun 98. Oke, kita lanjut nomor 2. Iya, pemberian hak tanggungan. Ini salah ini yang di akta pemberian hak tanggungan. Ayo nomor 2. Tuan Ahmad mempunyai tanah lokasi strategis seluas 200 meter di kota Salatiga. Tanah milik Tuan Ahmad tersebut hendak dijual dengan harga 10 miliar rupiah. Tuan Adi tertarik untuk membeli tanah milik Tuan Ahmad sebagai investasi masa depan. Tuan Ahmad dan Tuan Adi lalu datang kepada Anda selaku PPAT Kota Salatiga. Sebagai PPAT, Anda akan membuat akte A. Akta perjanjian pengikatan jual beli, B. Akta jual beli, C. Akta tukar menukar, D. Akta inbank. Rekan-rekan pada jawab B, betul? Ya, betul. Jawabannya B berdasarkan pasal 2 PP 37 tahun 98. Oke, kita lanjut nomor 3. Apabila pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap sertifikat oleh kantor pertanahan, ternyata sertifikat tidak sesuai dengan daftar-daftar yang ada di kantor pertanahan, maka diambil tindakan sebagai berikut. A. Apabila sertifikat tersebut bukan dokumen yang diterbitkan oleh kantor pertanahan, maka pada sampul dan halaman sertifikat tersebut dibubuhkan cap atau tulisan dengan kalimat, sertifikat ini diterbitkan oleh kantor pertanahan, kemudian diparaf. B. Bisa ke atasin, Bu? Apabila sertifikat tersebut bukan dokumen diterbitkan oleh kantor pertanahan, maka pada sampul dan semua halaman sertifikat tersebut dibubuhkan cap atau tulisan dengan kalimat sertifikat ini tidak dikeluarkan oleh kantor pertanahan, kemudian diparaf. C. Apabila sertifikat tersebut adalah dokumen yang diterbitkan oleh kantor pertanahan, akan tetapi data fisik atau data yuridis yang termuat di dalamnya tidak sesuai lagi dengan data yang tercatat dalam buku tanah, dan atau surat ukur yang bersangkutan kepada PPAT bersangkutan diterbitkan surat keterangan pendaftaran tanah sesuai data yang tercatat di kantor pertanahan dan pada sertifikat yang bersangkutan tidak dicantumkan sesuatu tanda. D. Jawaban A dan C benar. Rekan-rekan pada jawab D, Bu. Betul? Ya, betul. Jawabannya D. Nomor Pasal 4. 97 ayat 3 ya. Ini dari MNA MNA KBPN nomor 3 tahun 97. Kak Desti. Apakah soal nomor 3 masih dilakukan sampai sekarang? Masih karena Atau peraturannya masih berlaku. kita lanjut nomor 4. Sebelum dibuat akta mengenai pemindahan hak atas tanah, pemindahan hak harus membuat pernyataan yang menyatakan kecuali A. Bahwa yang bersangkutan dengan pemindahan hak tersebut tidak menjadi pemegang hak atas tanah yang melebihi ketentuan maksimum penguasaan tanah menurut ketentuan perundang-undangan berlaku. B. Bahwa yang bersangkutan bersedia melunasi kewajiban perpajakan yang timbul dari pemindahan hak tersebut menurut ketentuan perundang-undangan berlaku. C. Bahwa yang bersangkutan bersedia menyerahkan sertifikat kepada PPAT. D. Bahwa yang bersangkutan melakukan perjanjian jual beli di bawah tangan. Rekan-rekan pada jawab D, Bu, betul? Tuh, jawabannya D. Jual Jawabannya D. beli harus menggunakan akta PPAT ya. Nah, ini
Nyonya Siti telah sepakat untuk menjual tanah dan rumahnya sebagaimana tercantum dalam SHM nomor 6, Kelurahan Randuacir, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, kepada Tuan Brodin. Mereka berdua datang kepada Anda selaku PPAT Kota Salatiga. Penandatangan akta disepakati oleh para pihak dilakukan di Kota Semarang. Yang Anda lakukan sebagai PPAT adalah A. Menolak membuatkan akta dan menjelaskan kepada penghadap bahwa Anda tidak berwenang menandatangani akta di luar daerah kerja Anda. B. Membuat akta jika domisili para penghadap ada di Kabupaten Gresik. C. Membuat akta karena objek transaksi ada di Kabupaten Gresik yang menjadi daerah kerja Anda. D. Membuat akta perjanjian pengikatan jual beli terlebih dahulu pada saat penandatanganan akta di Salatiga untuk kemudian dilakukan penandatanganan akta. Rekan-rekan ada jawab A, ada jawab D, Bu. Jawabannya A, pasal 4 PP 37 tahun 98 ayat 1. Tuh. Oke, kita lanjut nomor 6. Tuan Andi dan Nyonya Siti hendak menjual harta Gonogini pada saat penandatangan akta jual beli di hadapan Anda selaku PPAT Kota Salatiga. Tuan Andi bersedia hadir untuk melakukan penandatangan tanggal 1 Desember 2024 pukul 11. Sedangkan Nyonya Siti hanya bersedia menandatangani akta 2 jam setelah Tuan Andi pulang dari kantor PPAT karena tidak mau bertemu dengan Tuan Andi. Apakah bisa dibuatkan akta PPAT dengan kondisi tersebut? A. Akta PPAT dibuat karena penandatanganan tetap dilakukan pada hari yang sama. B. Akta PPAT dibuat karena kondisi tersebut telah menjadi kesepakatan para pihak. C. Akta PPAT tidak dapat dibuat karena untuk pemenuhan sifat otentik dari akta penandatanganan oleh para penghadap, saksi-saksi, dan PPAT harus dilakukan segera setelah pembacaan akte. D. Akta PPAT dapat dibuat karena harta yang dijual adalah harta Gonogini. Rekan-rekan pada jawab C, Bu. Betul? Jawabannya C, berdasarkan penjelasan pasal 22 PP 37 tahun 98. Oke, kita lanjut nomor 7. Nyonya Sari yang telah bercerai dengan suaminya, Tuan Budi hendak menjual tanah yang telah diatasnamakan anaknya yang masih di bawah umur, yaitu Agus, untuk keperluan biaya pendidikan anaknya tersebut. Untuk melakukan jual beli tersebut, yang dibutuhkan adalah A. Persetujuan dari Tuan Budi sebagai mantan suaminya. B. Persetujuan dari Nyonya Sari selaku wali dari Agus. C. Persetujuan dari Agus sebagai pemilik tanah. D. Penetapan pengadilan. Rekan-rekan pada jawab D, Bu. Ya, betul. Jawabannya D. Jangan lupa tadi ya, batasan anak tadi surat edaran menterinya dihafalkan itu pasal nomor berapa itu keluar ya. Dan penetapan pengadilan ini banyak pasalnya ya. Berdasarkan pasal 359 KUHP, ada juga pasal 48 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur ini. Oke, kita lanjut nomor 8. Komparisi dalam akta PPAT memuat antara lain kecuali A. Kapasitas dan kewenangan para pihak dalam pembuatan akta yang bersangkutan. B. Identitas para pihak disertai tanda pengenal. C. Objek yang diperjanjikan dalam perbuatan hukum yang hendak dilakukan. D. Surat-surat atau dasar hukum yang menjadi landasan perbuatan hukum tersebut. Rekan-rekan pada jawab C, Bu, betul? Tuh, jawabannya C. Nah, ini. Nah, ini. Nomor Ini 9. biasanya keluar ya, Bu? Ini sering keluar. Ini keluar. Nomor 9, penulisan yang benar. A. Pejabat pembuat akta tanah Novia Betsy SHMKN Daerah Kerja Kota Salatiga. B. Pejabat pembuat akta tanah dalam kurung PPAT Novia Betsy SHMKN Daerah Kerja Kota Salatiga. C. Pejabat pembuat akta tanah Novia Betsy SHMKN Kota Salatiga. D. Pejabat pembuat akta tanah dalam kurung PPAT Novia Betsy SHMKN Kota Salatiga. Rekan-rekan pada jawab B, Bu, betul? Jawabannya B. PPAT-nya di bawah ya.
Jangan keliru sama yang A. Nah, ini 10 SK. Untuk nomor 10, penulisan yang benar adalah A. Pejabat pembuat akta tanah PPAT Novia Betsy SHMKN, SK Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan nomor 212 dan tanggal 10 Oktober 2012. B. Pejabat pembuat akta tanah dalam kurung PPAT Novia Betsy, Daerah Kerja Kota Salatiga, SK Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 10 Oktober 2012 dengan nomor 212. C. Pejabat pembuat akta tanah PPAT Novia Betsy SHMKN, Daerah Kerja Kota Salatiga, SK Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan nomor 212 tanggal 10 Oktober 2012. D. Pejabat pembuat akta tanah dalam kurung PPAT Daerah Kerja Kota Salatiga Novia Betsy SHMKN, SK Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia nomor 212. Rekan-rekan pada jawab C, Bu, betul? Nomor 10 C, ya betul. Betul. Nomor 10 C. Ya, kita telah dulu ya. Yang A itu salahnya ada di ini nomornya ya, di bawah ini. Kemudian yang B, daerah kerjanya ada, OPSK, menterinya ada. Oh, ini tanggalnya harusnya nomor duluan. Kemudian yang bawah tanggalnya nggak ada. Oke, nomor 11. Nih, kata yang A nggak ada daerah kerjanya, Bu. Ya, yang A juga nggak ada daerah kerjanya. Oke, kita lanjut. Penulisan yang benar dalam akta. A. Akta jual beli nomor 10 garing V garing 2017 lembar pertama. B. Akta hibah nomor 10 garing V 2017 lembar pertama. C. Akta pembebanan hak tanggungan nomor 10 garing 2017 lembar kedua. D. Akta tukar menukar nomor 10 2000 garing 2017 lembar kedua. Rekan-rekan pada jawab D, Bu, betul? Terus jawabannya D. Kita telah dulu yang pertama ini tidak menggunakan bulan langsung. Ini juga nggak pakai bulan. Yang ini harusnya pemberian ya, bukan pembebanan. Diingat-ingat ya kepanjangan APHT, SKMHT, jangan sampai keliru. Nomor 12, penulisan yang benar adalah pada hari ini Kamis tanggal 27 dalam kurung 27 bulan November tahun 2017 dalam kurung 2017. B. Pada hari ini Kamis tanggal 27 strip 11 strip 2017 dalam kurung 27 bulan November tahun 2017. C. Pada hari ini tanggal 27 dalam kurung 27 bulan November tahun 2017 dalam kurung 2017 hari Kamis. D. Pada hari ini Kamis tanggal 27 dalam kurung 27 bulan 11 November tahun 2017 dalam kurun 2017. Jawaban yang benar adalah rekan-rekan pada jawab A, Bu, betul? Tuh jawabannya A. Betul jawabannya. Penulisan yang benar adalah hadir di hadapan saya Novia Betsy, sarjana hukum, magister penotariatan, yang berdasarkan surat keputusan Menteri Agraria Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 212 tanggal 10 Oktober 2012 diangkat sebagai pejabat pembuat akta tanah. B. Hadir di hadapan saya Novia Betsy, sarjana hukum, magister kenotariatan yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 10 Oktober 2012 nomor diangkat sebagai pejabat pembuat akta tanah. C.
Hadir di hadapan saya Novia Betsy, sarjana hukum, magister konotariatan yang diangkat sebagai pejabat pembuat akta tanah berdasarkan surat keputusan Menteri Agraria Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 10 Oktober 2012 nomor D. Hadir di hadapan saya Novia Betsy, sarjana hukum, magister konotariatan yang diangkat sebagai pejabat pembuat akta tanah berdasarkan surat keputusan Menteri Agraria Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor tanggal 10 Oktober 2012. Yang benar adalah ada yang jawab A, ada yang jawab B, Bu. Jawabannya B. B. Kita telah dulu ya. Yang A itu yang A nomor dulu baru tanggal. Kemudian yang C diangkat sebagai PPAT-nya di atas. Kemudian ini juga di atas. Oke. Oke, kita lanjut. Penulisan yang benar untuk PPAT khusus adalah A. Hadir di hadapan saya Novia Betsy, sarjana hukum, magister konotariatan yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 10 Oktober 2012 nomor diangkat sebagai pejabat pembuat akta tanah yang selanjutnya disebut PPAT. B. Hadir di hadapan saya Novia Betsy, sarjana hukum, magister konotariatan yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 10 Oktober 2012 nomor ditunjuk sebagai pejabat pembuat akta tanah yang selanjutnya disebut PPAT. C. Hadir di hadapan saya Novia Betsy, sarjana hukum, magister kenotariatan yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 10 Oktober 2012 nomor diangkat sebagai pejabat pembuat akta tanah khusus yang selanjutnya disebut PPAT khusus. D. Hadir di hadapan saya Novia Betsy, sarjana hukum, magister konotariatan yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional 10 Oktober 2012 nomor ditunjuk sebagai pejabat pembuat akta tanah khusus yang selanjutnya disebut PPAT khusus. Jawaban yang benar adalah rekan-rekan pada jawab D, Bu. Ada yang jawab C, Ya. ada yang jawab A. Jawabannya A ya, diangkat sebagai PPAT. Nah, khususnya nggak itu benar. PPAT. Oh iya, ini harusnya ditambahin PPAT khusus. Ini Ini, sepertinya jawabannya D, Bu. oh, Coba lihat iya, jawaban D, Bu. bentar. Oke. Karena nggak ada PPAT khususnya tadi ya. Benar, jawabannya D. Kita lanjut nomor 15. Dalam pembuatan akta PPAT, untuk menjaga keakuratan data yang dihindari adanya perbaikan, pencoretan, penggantian, penambahan, atau renvoy. Namun apabila terjadi karena diperlukan, maka renvoy dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut, kecuali perbaikan atau penggantian kata atau frasa kalimat yang salah dicoret dan diberi paraf oleh PPAT. B. Perbaikan atau penggantian kata atau frasa kalimat yang salah dicoret dan diberi paraf oleh para penanda tangan akte. C. Penambahan akte atau frasa atau kalimat dilakukan di ruang kosong lembaran akte dengan diberi paraf oleh para penanda tangan akte. Bisa di scroll ke bawah, Bu, untuk D-nya. D. Penambahan kata atau frasa atau kalimat dilakukan di lembar kertas yang ditambahkan pada kata, mencantumkan nomor akte di setiap halaman, ditambahkan dan diberi paraf oleh para penandatanganan akte. Jawaban yang benar adalah
Jawaban 15A. Diberi yang salah. Ini ada nanya, hanya PPAT yang diparaf, Bu, para pihak tidak perlu. Para pihak perlu. Makanya kecualikan. Semuanya tanda tangan. Ini nggak cuma PPAT ya, semuanya tanda tangan. Saksi-saksi juga ya, Bu. Ya, Oke, kita lanjut. APHT adalah singkatan dari A. Akta Pembebanan Hak Tanggungan, B. Akta Peralihan Hak Tanggungan, C. Akta Pemberian Hak Tanggungan, D. Akta Pemindahan Hak Tanggungan. Rekan-rekan pada jawab C, Bu, betul? ya betul, C. Nomor 17, SKMHT adalah singkatan dari A. Surat kuasa menjaminkan hak tanggungan, B. Surat kuasa memberikan hak tanggungan, C. Surat kuasa mengalihkan hak tanggungan, D. Surat kuasa membebankan hak tanggungan. Rekan-rekan pada jawab D, Bu, betul? Ya betul. Oke, kita lanjut nomor 18. Ampul akta PPAT dibuat dengan spesifikasi A. Kertas karton berukuran 29,7 kali 42 dengan berat 100 sampai 150 gram. B. Kertas karton berukuran 29,7 kali 42 dengan berat 150 sampai 250. C. Kertas HVS berukuran 29 kali 7 29,7 kali 42 dengan berat 150 sampai 250. D. Kertas HVS berukuran 29,7 kali 42 dengan berat 150 sampai 250. Jawabannya B, betul. Ya betul, jawabannya B. Untuk nomor 19, penulisan judul akta pada sampul akta PPT diketik dengan huruf. Rekan-rekan pada jawab D, Bu, betul. Ya betul, jawabannya D. Untuk nomor 20, setiap halaman formulir akta PPT diketik dengan huruf. Pada jawab C, Bu, betul. 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 Ini biasanya harus sudah ingat di luar kepala ya, Bu. Mm-mm. Nomor 21, ketentuan mengenai penjilitan akta PPT kecuali A. Akta PPT dijilid dan dijahit dengan benang warna putih dan disimpul di tengah. B. Satu rangkap lembar pertama akta yang disimpan oleh PPAT dijilid dan dijahit dengan sampul dan ditempel terancap jabatan PPAT. C. Satu rangkap lembar kedua akta yang disampaikan kepada kantor pertanahan dijilid dan dijahit dengan sampul dan ditempel terancap jabatan PPAT di tengah sisi kiri. D. Salinan akta yang diberikan kepada para pihak dijilid dan dijahit dengan sampul dan ditempel terancap jabatan PPAT di tengah sisi kiri. Rekan-rekan pada jawab B, Bu, betul? Ya betul, jawabannya B. Oke, nomor 25. Dua-dua. 22 ya. SKMAT untuk tanah yang sudah bersertifikat tetapi belum terdaftar atas nama pemberi hak tanggungan wajib diikuti dengan pembuatan APHT selambat-lambatnya. Rekan-rekan pada jawab B, Bu, betul? Betul, ini berdasarkan pasal 15 ayat 4. Undang-Undang Hak Tanggungan. Nomor 23. Pada setiap halaman akta PPAT diberi paraf oleh PPAT para pihak dan para saksi di bagian. Rekan-rekan pada jawab C, Bu, betul? Betul. Betul. Jawabannya C. Nomor 24. Terdapat berapa lembaran akta PPAT dibuat dalam bentuk asli? Rekan-rekan pada jawab B, ada jawab D. Jawabannya B, 2 lembar. Benar. Pasal 21 ayat 3. 2 lembar dan 1 salinan ya untuk
untuk lengkapnya. Nomor terakhir, akta telah ditandatangani dengan sempurna oleh para penghadap, saksi-saksi, dan PPAT wajib disampaikan oleh PPAT kepada kantor pertanahan selambat-lambatnya. Rekan-rekan pada jawab C, Bu. Betul? Ya, betul. Betul jawabannya C. Oke, rekan-rekan sekalian, untuk sesi soal kita sudah selesai. Untuk Ibu Novia, ada ini nggak, Bu? Untuk materi ini biasanya yang keluar keluar itu yang tentang apa ya? Ya. Oke, jadi materi akta PPAT ini kan ada 100 soal dan 6 materi ya. 6 materi berarti ada sekitar 15 soal mengenai materi akta-akta PPAT. Jangan sampai terkecoh, jangan sampai terkecoh. Jadi jawabnya yang benar karena dalam 15 soal tadi ada kategori soal sulit, mudah, dan sangat mudah. Kalau bisa dijawab dengan sempurna, semuanya betul karena dari semua materi, materi ini dan kode etik yang paling gampang. Jadi jangan sampai salah menjawabnya, termasuk ukuran font berapa, kemudian kertas HVS gramasi gramnya berapa, STMHT kepanjangan apa. Ini jangan sampai salah karena ini merupakan hal-hal yang sepele. Oke. Ini untuk nomor 14 diangkat atau ditunjuk ya, Bu? Ini nomor 14, sebentar, saya cek dulu ya. Iya. Nomor 14, PPAT khusus. PPAT khusus diangkat. Berarti jawabannya harusnya A ya, Bu? Ketinggalan 14. khususnya atau gimana? Ini Ah, cuma kurang berarti oh, terus enggak. C benar. Kayaknya C, Bu, benar. Jawabannya C ya. Enggak. Coba dicek lagi. Jawabannya C ya, diangkat. Ini berarti kalau untuk materi akta-akta PPAT ini banyak keluar soal ini ya, Bu? Soal cerita ya? Iya, ini pilihan gandanya memang banyak. Lebih dari apa 4 baris. Jadi kalau bisa jawabannya benar. Oke, teman-teman sekalian. Ini ada nanya, Bu, nomor 22 tadi apa ya, Bu? Apa pertanyaan? Dasar Nomor, hukumnya. oh Dasar iya, hukumnya tadi di ini di aturan yang tadi dibagikan. Nanti dicari ya. ini bisa balik ke nomor 22 nggak, Bu? Itu 22. jawaban. Jadi 14 C. Oke, 22. 4. Ini jawabannya A ya. Jawabannya B ya. Untuk Kak Putri. Oh iya. Oke, teman-teman sekalian. Untuk sesi hari ini telah berakhir. Untuk besok kita materinya tentang hukum pertanahan nasional ya, Bu? Iya. Oke. Oke, sebelumnya terima kasih kepada rekan-rekan yang telah sempat hadir pada bimbel malam ini. Saya Zaki dan Ibu Novia pamit undur diri. Sampai jumpa besok malam ya. Ya, besok malam. Malam minggu kita tetap belajar. Oke. Tiada hari tanpa belajar ya. Betul. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.